Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP yang sudah saya buat, yaitu kelas 5 semester 1, tema tentang ekosistem yaitu tema 5, kemudian subtema keseimbangan ekosistem subtema 3, dan pembelajaran ke-1. Jadi di dalam RPP ini ada kompetensi inti, yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, kemudian memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Kemudian yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca, serta menanya. Kemudian yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian masuk ke dalam kompetensi dasar dan indikator. Di sini ada muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Adapun muatan dari bahasa Indonesia yaitu yang pertama ada kompetensi 3.7, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Kemudian ada pun indikatornya yaitu menjelaskan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi dan menyebutkan kosakata baru dan informasi. Kemudian ada kompetensi 4.7, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Dan ada pun indikatornya, yaitu membuat teks non-fiksi dengan pemikiran sendiri. Kemudian ada muatan IPA, ada pun kompetensinya yang pertama yaitu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Dan indikatornya adalah menjelaskan hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem, kemudian menunjukkan penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan. Kemudian ada kompetensi yang kedua yaitu 4.5, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Kemudian ada indikatornya 4.5.1, membuat poster tentang hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Setelah itu kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya itu yang pertama, dengan mengamati gambar yang ada, siswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan antar makhluk hidup, menjelaskan perbedaan antara simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme, serta menyimpulkan mengenai hubungan khas makhluk hidup secara benar. Kemudian yang kedua, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan dan mencari arti dari kosakata baru, menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi, dan menyajikannya dalam bentuk sebuah peta pikiran secara baik dan benar. Kemudian ada tujuan yang ketiga, yaitu dengan memahami peran antar makhluk hidup bagi kelangsungan hidup mereka di dalam sebuah ekosistem. Siswa di sini mampu membuat poster jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem, kemudian mempresentasikan hasil kerja mereka dan menjelaskannya dengan percaya diri di depan kelas, dan membuat tulisan mengenai hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan secara tuntun. Kemudian ada materi. Jadi materi dalam dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini yang pertama ada hubungan antar makhluk hidup, menjelaskan perbedaan antara simbiosis, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Kemudian teks bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan, dan yang terakhir komponen-komponen ekosistem. Nah, di dalam RPP ini juga ada pendekatan dan metode. Di sini pendekatannya itu menggunakan scientific. Kemudian strategi pembelajarannya yaitu cooperative learning dan menggunakan teknik example, non-example. Kemudian metodenya yaitu penugasan, pengamatan, tanya jawab, dan diskusi. Nah, di sini saya juga akan memberikan contoh yaitu gambar. Misalkan contoh gambar tentang simbiosis, yaitu menggunakan gambar yang di print. Kemudian lanjut ke kegiatan pembelajaran.
di sini ada kegiatan pembukaan atau pendahuluan. Kemudian ada pun deskripsi kegiatannya. Yang pertama itu kelas dimulai dan dibuka dengan salam dan menanyakan kabar serta mengecek kehadiran siswa. Kemudian dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa dan siswa ini diminta membaca doa. Nah, ini termasuk ke dalam menghargai kedisiplinan siswa. Kemudian yang ketiga, siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapainya cita-cita. Kemudian yang keempat itu pembiasaan membaca atau menulis, mendengarkan, berbicara selama 15-20 menit materi non pelajaran seperti tokoh dunia, kesehatan, kebersihan, makanan ataupun minuman sehat, cerita, inspirasi dan motivasi. Jadi sebelum membacakan buku, ini guru menjelaskan tujuan kegiatan literasi dan mengajak siswa mendiskusikan berbagai pertanyaan. Kemudian ada guru membuka pelajaran dengan meminta siswa untuk mengamati gambar tentang hubungan khas makhluk hidup. Kemudian yang keenam, guru meminta siswa untuk menjelaskan mengenai hubungan antar makhluk hidup dan perbedaan antara simbiosis, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Kemudian guru meminta siswa untuk menyimpulkan mengenai hubungan khas makhluk hidup dengan cara menunjuk beberapa siswa untuk menyimpulkannya. Kemudian yang ketujuh, kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan siswa memiliki rasa ingin tahu terhadap proses pembelajarannya dan menumbuhkan keterampilan untuk memahami, mendiskusikan, dan kemudian menyimpulkan hubungan antar makhluk hidup yang telah mereka amati. Kemudian masuk ke kegiatan inti. Jadi di sini siswa akan disuruh membaca. Jadi secara acak siswa ditunjuk untuk membaca dan mencermati teks bacaan yang disajikan. Siswa distimulus dengan beberapa pertanyaan komponen biotik dan abiotik. Kemudian guru menggunakan berbagai pertanyaan arahan di atas untuk mendorong siswa bertanya lebih banyak tentang topik pembelajaran. Dan hal ini diharapkan sikap rasa ingin tahu siswa tentang topik pembelajaran. Kemudian masuk kegiatan berlatih. Di sini siswa mencermati teks bacaan kembali, kemudian siswa menemukan dan mencari arti dari kosakata baru, kemudian menemukan informasi-informasi penting dalam setiap paragraf. Dan siswa menentukan pokok pikiran dari teks bacaan dalam sebuah peta pikiran dan mempresentasikan peta pikiran mereka di depan kelas. Kemudian kegiatan ayo mencoba. Di sini siswa secara berkelompok diminta untuk menyajikan jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem yang telah ditentukan oleh guru. Kemudian yang kedua, dalam kelompoknya siswa diminta untuk menunjuk satu orang ketua kelompok yang bertugas untuk membagi dan mengatur tugas yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok. Kemudian yang ketiga, setiap kelompok akan menggunakan format yang tersedia di buku siswa. Dan yang keempat, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Jadi hasil yang diharapkan dari kegiatan ayo mencoba ini, yang pertama, sikap cermat dan teliti pada saat siswa mengamati gambar hubungan antar makhluk hidup. Kemudian pemahaman siswa tentang kosakata baru dan keterampilan siswa dalam menyajikan dan mengolah kegiatan membuat peta pikiran secara berkelompok. Nah, di sini guru juga memberikan kesempatan diskusi guna melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap hasil paparan kelompok lain. Kemudian siswa secara individu diminta untuk mencermati kembali hasil paparan dan pekerjaan kelompoknya. Kemudian masuk ke kegiatan menulis. Di sini secara individu siswa diminta untuk menulis sebuah tulisan yang menjelaskan lebih detail mengenai hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Jadi hasil yang diharapkan yaitu sikap cermat dan teliti pada saat siswa mencermati teks bacaan dan mengolahnya menjadi diagram dan poster. Kemudian keterampilan siswa dalam menyajikan dan mengolah informasi yang mereka miliki tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem. Nah, adapun catatannya yaitu hasil kegiatan dapat digunakan sebagai data bagi guru untuk melihat keberhasilan pembelajaran dan tidak melihat keberhasilan pembelajaran tersebut, apakah siswa tersebut mengerti atau tidak. Kemudian kita masuk ke kegiatan ayo berlatih. Di sini
ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh guru, yaitu apakah yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan, apa fungsi jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem, dan apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi siswa akan menjawabnya dengan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian yang terakhir ada kegiatan penutup dari kegiatan pembelajaran ini, yaitu siswa mampu mengemukakan hasil belajar hari ini, kemudian guru memberikan penguatan dan kesimpulan, siswa diberikan kesempatan berbicara ataupun bertanya dan menambahkan informasi dari siswa lainnya. Dan keempat, guru memberikan penugasan di rumah, dan yang kelima, salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa. Kemudian kita masuk ke penilaian. Jadi penilaian ini adalah penilaian terhadap proses hasil pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian ini digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru dari pengamatan sikap, kemudian memberikan tes pengetahuan, kemudian presentasi, unjuk kerja, hasil karya atau proyek, serta rubrik penilaian. Sekian presentasi rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 5. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.